Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uban dan Bima. Oke teman-teman, maaf ya baru buat channel lagi nih, baru buat video lagi. Udah lama soalnya nih vakum teman-teman. Malas banget ini. Tapi ya sekarang udah mulai merakit-rakit dan bertahap-tahap lagi buat videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita malam ini kehadiran Acong. sahabat ya, pahlawan devisa ya, pahlawan revolusi dari Madura yang bernama Acong. Woi, Acong guys. Acong des. Itu guys. Nah, oke, ini Acong ini dari Madura teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang kita di sini, dan juga ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dan berbagi untuk teman-teman yang setia menonton video Uba Adnan Bima. Oke, Acom, silakan perkenalkan diri untuk teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum, nama saya Kacong. Panggilannya Kacong ya, kayak gitu. Dari Jawa Timur. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Kacong. Kacong. Tadi bilang saya Acong. Oh, Kacong. Acong. Oh, Acong. Oke, benar. Acong des. Nah, ini nih. Ini Acong teman-teman baru nyampe ke Jepang udah berapa hari nih? Udah mulai tanggal berapa kemarin? Tanggal 13 mulai bekerja. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 30. Besok tanggal 1. Oh, udah berapa hari udah? 3 mingguan lah. Iya, segitu ya. Udah 3 Wah, mingguan di sini. udah ngerasain suasana Jepang nih, guys. Alhamdulillah. Ini pas datangnya ini teman-teman, pas mau masuk musim dingin nih. Gimana nih keadaan di Jepang sekarang ini? Nyaman gak nih? Awalnya kan kalau di kampung tuh musimnya tuh udah hujan, panas doang ya kan. Nyampe sini musim dingin pun ada. Ini kebetulan pas musim dingin di sini ya, kerjaan tuh nahan dingin juga. Gitu. Jadi tenaga kurang lah. Oh, tenaga kurang nih. Ya. Karena nahan dingin itu tadi, karena awal berapa hari juga sini. Oh, iya teman-teman, ini karena ya baru ya belum adaptasi lah, pasti memang taihen teman-teman pasti. Oke nih Cong, ini nih kita masuk ke ide pokoknya nih, ini yang paling penting banget nih. Nah, masalah tentang kerja di Jepang gimana nanti kita bahas nanti itu. Tapi ada yang lebih penting lagi yang ingin kita bagikan malam ini. Tentang teman-teman yang sedang putus asa di Indonesia, yang di luar sana. Dengarkan dulu ini. Saya dengar Acong bahwa kamu tuh tamatan SD bisa ke Jepang ini. Gimana ceritanya ini tamatan SD teman-teman bisa ke Jepang, bayangin. Ini contoh nih. Nah ini nih. Ini silakan Acong, tolong bagikan ke teman-teman nonton video ini. Ini spesial nih buat penonton. Sebenarnya kalau dibuka juga kayak malu sendiri kayak gitu ya. Soalnya udah tamatan SD kayak gitu kan, kurang berpengalaman di bidang pendidikan lah kayak gitu ya. Udah tamat SD, SMP pun nggak lulus kayak gitu. Di situ juga pun cuma SMP 1 tahun udah Beres. udah beres 1 tahun. Udah julukan udah wisuda. Langsung wisuda itu. Hebat banget dia teman-teman. Dia
belum masuk SMP 1 tahun langsung wisuda. Wah, hebat banget ya. Iya, terus. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang karena keinginan dan berusaha itu alhamdulillah nyampe ke Jepang juga kayak gitu. Insyaallah. Ya banyak cara juga yang mesti yang kita persiapkan gitu kayak gitu kan. Tolong tuh dibagikan tuh strategi dan persiapan dan senjata nuklir yang kamu letakkan dan terbukti kamu nyampe ke Jepang sekarang ini. Coba bagi ke sama teman-teman yang nonton ini. Ya kalau persiapan dari kalau lulusan SD itu persiapan pertama itu kalau ijazah SMP itu paket C dulu ya. Opo ijazah SD, Ijazah SMP paket C. C atau B ya? C ya? C. Nah, habis itu berapa bulan kemudian baru dapat, ya nggak langsung kita bayar langsung dapat, nggak, ada waktunya juga itu. Nah, habis lulus itu kita juga ikut paket ini SMA itu apa? Paket Lupa juga itu. Kalau ijazah SMA itu paket apa ya? Sama juga. Paket C juga. C juga. Nah, itu juga pun berarti kamu tuh ambil paket C SMP, paket C SMA juga. Iya, itu ambil paket semua itu dari SMP dari sampai SMA itu. Ambil paket semua itu. Oh. C, teman-teman. C. Angka serius C nih. Iya, oke. Nah, itu juga nggak langsung dapat. Kita bayar sekian lah kayak gitu, berapa. Itu beda juga, setiap ada daerah itu beda harganya. Cuman di waktu nggak langsung lolos gitu. Minimal 3 bulan lah. Dikasih waktu tunggu kabar 3 bulan. Dapat ijazah itu. Nah, alhamdulillah aku kemarin tuh dapat. Nah, habis dapat itu langsung aku cari nenek. Nah, dapatlah job ke Jepang ini. Tuh teman-teman, Jepang itu teman-teman tidak melihat keaslian ijazah kita seperti apa. Ada bukti sedikit kita pernah masuk di dunia pendidikan, udah dipercaya teman-teman. Enggak kayak di tempat kita, di negara kita ya. Bukan menjelekkan negara kita sendiri ya. Saya adalah orang asli Indonesia yang mencintai negara saya. Ya cuman keadaannya ya, bukan negaranya yang saya nggak suka, tapi oknum-oknum yang memang di Indonesia itu yang banyak sekali gitu. Iya, oknum-oknum yang membuat negaranya sendiri hancur dan ya menjual pemuda-pemudanya ke luar negeri seperti kita ini. Nah, apa sih namanya? Setelah kamu ambil semua paket C itu, paket C SMP, SMA, terus gimana itu? Ke Jepangnya tuh. Kamu langsung daftarin ke LPK atau gimana? Sebelumnya nggak langsung dapat daftar LPK dulu. Cari kerjaan dulu. Nunggu membuktikan itu keasliannya kayak gimana. Paket itu alhamdulillah dapat di bidang satpam. Nah, alhamdulillah lolos di situ, juga dapat pelatihan berapa bulan kayak gitu kan. Nah, kebetulan dulu aku itu pas corona pelatihannya tuh cukup sebulan gitu. Jadi pelatihan itu sebulan full, lolos, punya KTA. Nah, kerjalah satpam di situ berapa tahun gitu ya. Nah, habis itu kurang mencukupi lah ya, kehidupan sehari-hari itu kurang lah ya, cuma buat makan doang kayak gitu kan.
Nah disitulah kita cari kerjaan yang lebih bisa nabung juga gitu. Alhamdulillah dapat kabar ada LPK untuk ke Jepang magang gitu. Ya. Perjalanan luar biasa banget ya. Nah, itu nunggu ke Jepangnya tuh berapa lama itu? Nunggu wawancara sampai ke Jepang itu berapa lama? Dari awal masuk itu 2 bulan. Nah 2 bulan itu baru berapa ya, 14 atau 13 lah ya. Masuk di situ udah dapat job, wawancara itu. Allah, ikut wawancara. Tadinya tuh ya yang penting pikiran aku tuh yang penting berangkat lah ke Jepang kayak gitu kan. Kebetulan dapatnya tuh job Tobi. Nah di job Tobi itu aku nggak tahu kerjanya kayak gimana, penghasilan berapa nggak tahu itu. Yang penting berangkat ke Jepang kayak gitu kan. Nah ikutlah wawancara. Nah kebetulan lolos di situ. Itu 1 kali wawancara itu lolos. Wah. Lolosnya gara-gara apa tuh kira-kira? Nah mungkin dari kelakuan kita yang kalau bahasa Jepangnya tuh jiku apiru ya. Jiku apiru yang keahlian kita ditunjukkan ngangkat yang berat-berat. Nah mungkin disukai lah sama Saco gitu mungkin. Nah tertarik dia, kita langsung diloloskan kayak gitu. Ya itu teman-teman, saya juga tahu masalah itu teman-teman. Maaf. Iya teman-teman, kemarin tuh Saco bilang Saco tuh jatuh cinta pas dia Jeko Apiru itu. Nah teman-teman saya jelaskan, Jeko Apiru itu teman-teman adalah keahlian teman-teman ya. Jadi kita yang mau kerja di Jepang dan juga ingin apa sih namanya, bekerja di sini, kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan keahlian kita teman-teman. Jadi kebetulan kemarin itu Acong menunjukkan dia angkat beban teman-teman, angkat semen teman-teman. Jadi orang Jepang itu ya itu hal kecil sebenarnya ya, hal kecil, tapi pada orang Jepang itu luar biasa teman-teman. Luar biasa banget. Karena di sini teman-teman angkat semen apa segala kan ada alat teman-teman. Jadi enggak seperti yang kita lakukan di Indonesia, langsung ambil semen langsung angkat kayak gini. Nah itu jatuh cinta Saco atau direktur perusahaan, ya udah diambil Acong. Dan itu pun juga disodang juga sama kita kemarin musyawarah, dan diajak kita berdua, saya sama Ari teman saya Bob, untuk musyawarah tentang kedatangan Acong sama dia situ orang Medan satu lagi. Dan itu persaingannya itu bukan kemarin itu pas aku bukan 1-2 orang aja gitu, tapi 6 orang. 6 orang itu persaingannya diambil cuma 2 orang. Nah dari situlah yang bos kita yang ini yang dipercaya itu, yang diambil itu aku, termasuk teman aku satunya gitu. Oke. Nah oke. Singkatnya keajaiban apa yang kamu alami sampai kamu sampai di titik ini yang perlu setidaknya kita bagikan untuk penonton dan pemuda Indonesia dan seluruh masyarakat banyak yang menonton video ini? Keajaiban apa yang kamu alami sehingga kamu tuh bisa sampai ke Jepang di depan saya saat ini? Karena jujur ya, saya tuh nggak percaya orang itu tidak pernah mengalami keajaiban, jujur. Karena manusia itu pasti dihadapkan dengan keajaiban. Dan saya harus menggali itu karena di penutup Ubadan Bima selalu saya sebutkan, percaya akan keajaiban
adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Makanya saya ingin setiap orang yang saya wawancara atau yang saya ada sebagai narasumber itu saya ingin sekali mencuri atau enggak menanyakan sedikit perjalanan tentang keajaibannya agar mungkin teman-teman yang nonton bisa termotivasi, semangat gitu. Karena hidup kita semua ini tidak terlepas dari sebuah keajaiban teman-teman. Jadi itu perlu sekali dibagikan menurut saya ya. Oke teman. Oke Acong, tolong dibagikan ke teman-temannya keajaiban apa yang kamu alami sampai saat ini kamu tuh gak bakalan pernah lupa akan hal itu. Oke, silakan Acong. Apapun bisa terjadi. Kalau kamu pakai akal, yang menonton video ini stop. Hentikan gunakan akalmu, karena akal selalu membantah keajaiban, dan keajaiban akan muncul ketika akal itu enggak dipergunakan, dan keajaiban itu akan muncul ketika logika dimatikan. Paham teman-teman? Paham arti dibalik apa yang saya sampaikan ini? Selagi mereka masih hidup, kamu masih punya pintu kita dan yang kita alami di sini. Ya mungkin ada kata-kata terakhir untuk penonton setia kita Buba dan Bima menonton video ini. Acong. Kalau yang penonton hari ini ya buat semuanya. Kalau yang buat pemagang Tobi ya, khusus pemagang Tobi. Sekali lagi khusus pemagang kopi. Iya. Mentalnya harus ditebal-tebelin aja. Iya. Sebelum kamu tahu pekerjaannya dan kamu sebelum tahu bahasanya, itu koreksi lagi sebelumnya. Masya Allah. Sebelumnya koreksi lagi itu kayak gimana pekerjaannya, kayak gimana bahasanya, itu koreksi lagi ya. Onegai desu. Ada apa kira-kira ya? Nanti kita lanjut ya. Oke. Jadi kalian penasaran teman-teman ada apa? Komen di bawah. Nanti kita jawab, kita buat video baru lagi. Oke, Acong. Oh iya. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Acong telah berbagi perjalanan seputar Indonesia. Pemuda Indonesia ya. Pemuda seluruh dunia maksudnya. Oke. Asal kamu merantau dimanapun, di negara manapun, jangan lupa negara itu ya. Jangan lupakan bendera ini ya. Sloveska. Oke teman-teman, itu teman-teman dengan jangan lupa ya komen di bawah teman-teman yang mungkin itu cerita dan perjalanan yang kita bagikan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan teman-teman ikut termotivasi ingin tidak di depan, ingin merubah hidup ya, ingin meraih impian ya, mungkin banyak teman-teman untuk meraih impian dimanapun juga yang mungkin salah satunya untuk pergi ke Jepang ya, silakan teman-teman. Dojo Sukini Shimasu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Salam dari Buba dan Bima. Bersama kita hebat, bersama kita sugoi. Percayakan keajaiban adalah awal langkah keberanian yang sesungguhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam Buba dan Bima. Salam Buba dan Bima.